Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Mata Zhu Qiantai muram saat cairan kental perlahan menutupi dirinya, dia juga perlahan menutup matanya. Cepat atau lambat, aku harus merebut kembali takhta ini. Ingin menyerang Shen-Zhi, Anda harus bertanya kepada saya, apakah saya setuju, gumam Zhu Qiantai. Kemudian, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Direndam lagi dalam cairan kental, direndam dalam kristal bening, dan tidak bergerak. Saat ini, di alam iblis semua orang suci, di alam kuno Kabadia, dan iblis, di aula paling atas ini, sosok cantik dengan kaki giok telanjang. Dia melakukan penyelaman dengan transparansi memasuki pergelangan kakinya. Dia sedikit mengangkat wajah cantiknya. Pada saat ini, seberkas cahaya biru menyinari mata indahnya. Lihatlah kemana arah Striamer. Tersenyumlah di wajah cantik, dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan aliran cahaya biru. Sepertinya dunia ada di matanya. Jarak apapun hanya berjarak dekat. Ternyata menuju ke arah Klon Jiu. Meski tidak mungkin mengetahui tujuannya, tapi itu pasti. Kepuasan diri adalah orang yang tidak sehat. Meski hubungannya dengan Jiu tidak begitu baik, tapi dia memiliki sosok yang bagus. Sepertinya itu harus kuat. Jika Anda punya kesempatan, Anda harus berlatih kultivasi ganda dengannya. Mataku yang indah menatap ke langit. Kaki teratai menciptakan ria di air sebening kaca. Ada juga ikan-ikan kecil berwarna-warni yang tumbuh di antara mereka. Berenang bolak-balik di samping kaki teratai yang seperti batu giok. Ditambah sedikit rona merah di wajah cantiknya. Pemandangan ini cantik. Setidaknya lihatlah wanita yang sedang bermain air sekarang. Memberi orang perasaan lembut dan menyenangkan. Dalam sekejap, hal itu menimbulkan gelombang di antara dua orang terkuat di dunia. Namun, Xiaoyan yang berada di dalam gua tidak menyadarinya saat ini banyak yang terjadi. Dan hal yang paling menakutkan adalah Xiao yang tidak menyadarinya sama sekali. Meski dia sudah sangat berhati-hati, namun masih terekspos. Meskipun Zhu Qiantai pada akhirnya gagal mengetahui keberadaan spesifik Xiaoyan, tapi kami masih mengetahui bahwa dia berada di dunia kuno Kabadia dan iblis saat ini. Personel telah dikirim, sudah berangkat ke dunia kuno abadi dan iblis. Sekarang ada celah besar dalam penghalang antara dunia kuno abadi dan iblis. Untuk memasukinya, Anda hanya membutuhkan kekuatan yang cukup. Tidaklah sulit untuk memiliki sarana untuk melintasi dunia. Namun semua ini masih belum diketahui oleh Xiaoyan dan masih cukup berhati-hati. Setelah memeriksa slip giok dan bahan obat yang diberikan oleh Zhu Qiantai, Xiaoyan tidak memasukkannya ke dalam naji miliknya, sebaliknya pendapatannya masuk ke Shuyuli. Taiksu pandai dalam teknologi, mungkin ada teknik yang saya tidak tahu. Slip giok ini terlihat berbeda dari biasanya, Xiaoyan bergumam. Kemudian, dia memasukkan slip giok itu ke Shuyu, dan kemudian melanjutkan melihat 3 ramuan yang diberikan oleh Qi. Tapi saat Xiaoyan selesai memeriksa, dia sedikit mengernyit. Di antara mereka, Dan Fang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Lagi pula, efek detoksifikasi belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3 ramuan, semua fokus pada promosi. Salah satu obat mujarab dinamakan Changhai Xiandan. Efektivitasnya luar biasa, mampu mempertemukan keabadian kaisar dengan kekuatan aturan. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan yang abadi. Mungkinkah ramuan ini memungkinkan keabadian kaisar memiliki kekuatan keabadian dewa? Jika itu masalahnya, menelan ramuan ini mungkin tidak mengalahkan keabadian Tuhan yang sebenarnya. Tetapi dengan keabadian Tuhan, dia tidak terkalahkan. Melihat Dan Fang, mata Xiaoyan berbinar. Godaan ini bahkan lebih besar daripada Jidudan. Hanya dengan cara ini saja masalahnya bisa teratasi. Tentu, itu hanya ramuan halus, itu bukan miliknya sendiri. Bagaimanapun, Qilah yang menyediakan bahan obat dan ramuan. Jika itu benar-benar halus, jika Anda menelannya secara pribadi, itu akan merusak kredibilitas Anda. Xiaoyan melihat bahan obat dari ramuan ini. Berbeda dari pil lainnya, hanya ada satu bahan untuk ramuan ini.
Tidak berlebihan, apalagi kesulitan memurnikan ramuan ini cukup tinggi. Di antara ramuan ilahi, itu dianggap berkualitas tinggi. Dengan keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini, masih sangat sulit untuk memurnikan ramuan ilahi bermutu tinggi. Jika kekuatan jiwa bisa menembus dunia, mungkin saya bisa percaya diri dalam menyempurnakan ramuan ini. Jika sekarang disempurnakan secara paksa, kemungkinan keberhasilannya kurang dari 10%. Setelah memikirkannya, Xiaoyan dengan tegas melepaskan gagasan ini. Namun, Xiaoyan sangat dingin dengan kemanjuran pil ini. Itu hanya bahan obat yang terlibat, selain berbagai tanaman, ada lagi yang tidak bisa ditanam di Taman Lingpu. Setetes darah Tuhan yang abadi, dilengkapi dengan bahan obat lainnya. Ada juga banyak darah binatang buas, masih agak repot mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan ini. Namun dalam pandangan Xiaoyan, dibandingkan dengan esensi darah abadi Tuhan dan darah binatang buas, bahan obat inilah yang paling sulit didapat. Lagi pula, banyak bahan obat yang membutuhkan usia sangat tua, lebih sulit ditemukan. Saya tidak tahu apakah taman spiritual ini dapat mengatasi masalah vintage. Tidak cocok untuk memurnikan ramuan ini sekarang. Xiaoyan akhirnya memilih menyerah. Pil pemecah racun Tianling tidak dapat dimurnikan. Bahan obat tidak mencukupi. Jika Anda ingin memperbaikinya secara paksa, maka efek pemurnian pil detoksifikasi masih jauh dari cukup. Xiaoyan memiliki pandangan berpikir di matanya. Ada juga dua jenis ramuan, namun kedua jenis pil ini bukanlah pil detoksifikasi. Sambil berpikir, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Dibandingkan dengan menyempurnakannya sendiri, bukankah akan lebih cepat jika kita bisa saling bertukar? Xiaoyan tiba-tiba teringat, Anda sebenarnya bisa mendapatkan pil penawarnya dengan cara lain. Anda tidak perlu memperbaikinya sendiri, hanya metode ini perlu bertanya kepada seseorang untuk melihat apakah itu bisa berhasil. Bisakah Anda mengizinkan saya berkomunikasi dengan Ki sendirian? Tidak perlu ragu lagi, Xiaoyan menghubungi langsung melalui Suyu. Yang diperlukan hanyalah pemikiran untuk keluar. Anda dapat menerima pesan Xiaoyan. Bisa, apakah Anda membutuhkannya sekarang? Suara Yi sebenarnya terdengar langsung tanpa ragu-ragu, seolah dia berada tepat di depan Xiaoyan. Tidak, saya harus menunggu bersiap-bersiap, Xiaoyan menjawab dengan tergesa-gesa dan sopan. Tidak masalah, beritahu saya kapanpun Anda siap. Kemurahan hati membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Saya hanya merasa itu berjalan terlalu lancar. Mungkin kan? Apakah Anda perlu bertukar bantuan? Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Aku akan memberikannya padamu kali ini, tidak ada bantuan darimu. Yi sepertinya menyadari nada bicara Xiaoyan. Baru saja menjawab, terima kasih banyak, Xiaoyan tidak sopan. Sebuah komisi membuat Wang Yi membayar mahal. Lagi pula, berhutang budi pada hal ini bukanlah hal yang baik. Anda tidak pernah tahu apa yang akan dipercayakan pihak lain kepada Anda. Kegagalan menyelesaikan komisi akan mempengaruhi kredibilitas. Ini sangat sulit, Xiaoyan tidak menyangka dia akan bermurah hati kali ini. Pikiran jiwanya mundur dari Suyu. Dua slip batu giok terbang keluar. Ini adalah dua resep lainnya yang diberikan kepada Chang Hei Sendan oleh Kisu. Rasanya yang ini lebih ramah padaku. Perlakukan saya secara berbeda, saya tidak tahu apakah hal yang sama berlaku pada orang lain. Xiaoyan bergumam. Walaupun kamu tidak memikirkannya lagi, tapi dia melihat kedua batu giok itu. Sekarang dia ingin memilih salah satu ramuan untuk disuling. Jiwa tenggelam di dalamnya, periksa kedua ramuan itu secara terpisah untuk melihat ramuan apa itu.